Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala fadlihi wa ihsanih, wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma ij'al ma nata'allamuhu hujjatan lana la 'alaina. Amma ba'd, fa ma'asyira al-muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ikhwana fid din wa akhwati fillah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang terus-menerus tiada hentinya melimpahkan rahmatnya kepada hamba-hambanya. Dan pada malam hari ini kita mendapatkan rahmat, mendapatkan kebaikan yang sangat besar. Allah mudahkan kita untuk berkumpul di majelis ilmu, di majelis yang kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah telah memudahkan kita untuk bisa duduk berkumpul di majelis ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk kita bisa meluruskan niat kita, untuk kita meluruskan niat kita semata-mata mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberikan pertolongan kepada kita untuk bisa ikhlas. Ikhlas dalam hadirnya kita, dalam duduknya kita, ikhlas dalam apa yang kita ucapkan, ikhlas dalam seluruh aktivitas yang kita lakukan pada kesempatan yang berbahagia ini. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari Allah jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat. Amin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana telah disebutkan tadi, tema kita adalah mengobati akar pertikaian, ya. Mengapa kita membahas masalah ini? Ya, karena pertikaian itu terjadi, dan pertikaian ini punya andil yang tidak baik, yaitu ikut andil dalam mengotori dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ikut andil mengotori dakwah salafiyah. Oleh karena itu kita perlu untuk mencari tahu, mempelajari dan mengobati akar masalahnya agar kita tidak termasuk dari orang-orang yang ikut punya andil jelek. Sementara kita tahu bahwa dakwah salafiyah atau manhaj salaf ini adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh seluruh kita, oleh kaum muslimin, oleh umat ini. Karena tidak ada yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali manhaj ini, ya, yang itu adalah menggambarkan tentang Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang telah disampaikan oleh para sahabat, ya. Maka dikatakan manhaj salaf karena yang terdepan adalah salafus saleh, dan
salafus saleh adalah mereka para sahabat yang telah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Mereka para sahabat ya, sebagai yang paling terdepan dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu pula murid-murid mereka alladzina yatalamadun, yang mereka itu berguru kepada para sahabat, yaitu para tabi'in, dan setelah mereka itu para atba'ut tabi'in yang telah diberi rekomendasi oleh Nabi SAW. Nabi menyatakan khairukum khairukum qarni summa alladhina yalunahum summa alladhina yalunahum, ya. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, ya, sebaik-baik kalian atau sebaik-baik manusia, khairun nas, adalah yang hidup di masaku, itu para sahabat. Summa alladhina yalunahum, kemudian yang setelah mereka, generasi setelah sahabat, itu para tabi'in. Dan kemudian setelah para tabi'in, yaitu para atba'ut tabi'in. Dan kita meskipun tidak termasuk dari salaf, tapi kita bisa menjadi orang-orang yang di jalan mereka, sehingga menjadi orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala karena mengikuti jalan mereka. Karena disebutkan dalam ayat yang kita baca tadi, walladzina tabauhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti para sahabat bi ihsan, dengan sebenar-benarnya, dengan ilmu, baik dalam akidah, baik dalam ibadah maupun akhlak, dalam muamalah. Jika kita mengikuti mereka, maka kita menjadi orang-orang yang berjalan di atas jalan mereka. Dan ini hukumnya wajib sebagaimana diperintahkan oleh Nabi SAW, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, addu 'alaiha bin nawajid, wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Wajib atas kalian untuk mengikuti sunnahku. Ini sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, dan mengikuti jalannya al-khulafa'ir rasyidin, jalannya para sahabat. Yang terdepan adalah al-khulafa'ir rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Kita diperintahkan untuk mengikuti jalannya mereka, karena inilah satu-satunya jalan keselamatan. Oleh karena itu disebut dengan al-firqah an-najiyah li salamatihim minal halak fid dunya wal akhirah. Tidak ada ahlus sunnah wal jamaah kecuali salafiyin, enggak ada yang lainnya. Itu orang-orang yang mengikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang mengikuti jalannya para sahabat. Maka para ulama yang mengajak kepada jalannya Rasulullah SAW dan para sahabat ini, yang mengikuti manhaj salaf ini, mereka adalah orang-orang terbaik setelah Rasulullah SAW. Begitu pula para duat, para dai yang mengajak kepada manhaj ini adalah orang-orang yang terbaik, khiyarun nas. Begitu pula orang-orang yang ikut serta andil, para pegiat dakwah yang bahu-membahu, bantu-membantu untuk mengajak pada manhaj ini, adalah sebaik-baik orang yang telah melakukan ta'awun, telah melakukan tolong-menolong, bantu-membantu. Begitu pula mereka yang ikut menuntut ilmu kepada orang-orang yang mengajak kepada manhaj ini adalah sebaik-baik para penuntut ilmu.
Maka jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita yang telah ditunjukkan oleh Allah jalan ini. Oleh karena itu hendaknya kita menjadi orang-orang yang terus istiqomah dan terus berusaha untuk ikut menjadi sebab orang mendapatkan hidayah kepada jalan ini, menjadi sebab tersebarnya manhaj ini, jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akidahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun ya, karena memang manusia itu tidak maksum dan orang-orang yang berjalan di atas jalan ini pun tidak maksum. Yang maksum itu jalannya. Maksum jalannya. Manhajnya maksum, tidak ada kesalahan. Tapi person-personnya itu tidak maksum, sehingga dengan berbagai kekurangan terjadilah perbedaan, terjadilah perselisihan, bahkan sampai pada pertikaian. Ya, maka ini hendaknya kita sadari untuk kita tidak menjadi orang-orang yang menjadi sebab pertikaian, menjadi sebab tidak tersebarnya manhaj ini, menjadi sebab orang salah faham terhadap manhaj ini, menjadi sebab kotornya dakwah, karena ada sebab-sebab yang mengarah kepada pertikaian ini. Di depan saya ada kitab namanya Zaghalud Da'wah wad Du'at. Di dalam tamhidnya di sini disebutkan bahwa pertikaian ini atau khilaf ini, yang dengan khilaf ini terjadi pertikaian, itu kembalinya kepada tiga hal. Kembalinya pada tiga hal. Dan ini sebagaimana disebutkan oleh Imam Syatibi di dalam kitab Al-I'tisam. Ya. Untuk kita mengobati, barangkali ada di antara kita yang terkena penyakit atau terkena sebab ini, yang kemudian tanpa disadari bukan ikut memperbaiki, tapi ikut mengotori. Yang pertama adalah dha'fuddin, lemahnya ad-din, lemahnya agama. Yang kedua dha'ful ilmi, lemahnya ilmu. Yang ketiga adalah dha'ful aql, lemahnya akal. Ada berapa jemaah? Saya bisa nyebutkan? Enggak ada yang berani? Hah? Ada tiga. Saya berani. Siapa? Mana? Ayo, fadhal. Ya. 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 Lemahnya akal, masyaallah. Ahsanallahu ilaik. Barakallahu fiik. Nah, ya, artinya kita ngaji itu supaya paham. Jangan sampai nanti pulang kamu ngaji apa enggak tahu. Kita ngaji ya tentang memahami sebab-sebab khilaf yang ini menjadi sebab pertikaian, yang itu punya andil mengotori dakwah, yang kita tidak ingin berikut andil di situ. Dan ketiga hal ini adalah sebabnya ada tiga, dan mungkin kita terjatuh pada salah satu atau mungkin tiga-tiganya. Yang pertama adalah dha'fuddin, lemahnya agama, yaitu lemahnya ikhlas, lemahnya iman kepada takdir, sehingga terjatuh kepada hasad. Ya. Hasad ini sangat berpengaruh terhadap agama seseorang, yang kemudian menyebabkan apa? Khilaf, menyebabkan khilaf.
Kemudian juga kalau kita membaca kitab ini akan kita dapatkan seperti juga at-ta'alum wa hubbus syuhrah. Merasa sok berilmu, sok banyak ilmunya, padahal hakikatnya tidak. Ya. Jadi dia telah berdusta pada dirinya dan berdusta pada orang lain. Tapi dia merasa dirinya menampakkan dirinya sebagai orang yang berilmu, ya. Padahal dia tahu sendiri dirinya enggak. Akhirnya dia menipu dirinya sendiri dan dia menipu orang lain. Atau dia pengen tertenar, hubbus syuhrah. Ya, ini juga bagian dari kelemahan agama. Ya. Padahal kalau kita lihat bagaimana para salaf, mereka orang yang paling takut dengan ini. Ya. Disebutkan di sini salah satunya ada asar, ada riwayat menceritakan tentang perkataan Imam Ahmad. Imam Ahmad ya, rahimahullah, di dalam kitab Syiar A'lamun Nubala disebutkan, dalam kitab Syiar A'lam An-Nubala, Imam Ahmad mengatakan, uridu an akuna fi syi'abin bi Makkah. Aku pengen berada di desa yang terpencil di Mekah. Kenapa? Hatta la u'raf, supaya saya enggak dikenal. Ya. Qad bulitu bisyuhrah, sungguh aku sekarang sudah terkena musibah ini, musibah terkenal. Inni atamannal mauta sabahan wa masaan, dan aku berharap untuk mati pagi dan sore hari. Sampai berharap mati. Karena musibah ini musibah yang mengenai agama. Musibah yang mengenai agama. Sampai beliau ingin mati karena musibah tenar ini. Maka jangan sampai kita punya cita-cita pengen jadi orang tenar, jangan sampai itu. Jangan sampai salah satu cita-cita kita pengen jadi orang apa? Orang tenar, jangan. Ini salah satu kelemahan agama yang bisa menjangkit siapa saja di antara kita. Nah, ya, tapi kadang orang memang harus tenar ya, tanpa keinginan. Ya, ini mudah-mudahan tidak. Artinya jangan sampai kemudian kita juga terus mengatakan, oh, orang itu tenar berarti agamanya lemah, tidak. Maksudnya di sini keinginan dari kita. Terkadang seseorang memang diuji dengan ini. Ya, kalau dia memang diuji dan dia tidak ingin, maka tidak mengapa tentunya. Tapi jangan sampai kemudian apa? Tertipu dengan ketenaran ketika dia sudah terkena ketenaran ini. Bahkan ada salah seorang salaf yang luar biasa dalam menghindari ketenaran ini. Kalau kita membaca bagaimana sebagian salafus saleh dalam menghindari ketenaran ini, kita akan mendapatkan keadaan mereka yang sangat luar biasa. Baik, ini salah satu contoh saja, ya. Dan banyak di sana hal-hal yang menunjukkan kelemahan agama seseorang, ya, yang menjadi sebab terjadinya apa? Khilaf, ya. Karena kelemahan agamanya, kelemahan ikhlasnya, karena hasad yang ada pada dirinya, karena keinginan tenarnya, karena ingin mengumpulkan seseorang berkumpul pada dirinya, bukan pada kebenaran. Ingin agar orang-orang, ya, berkumpul pada dirinya, dan tidak ingin kalau berkumpul kepada orang lain. Bukan karena orang lain itu mengajak kepada kebatilan, tidak. Bahkan orang lain mengajak kepada kebenaran, tapi dia tidak suka, karena dia inginnya orang itu berkumpul kepada dia saja.
Ya. Maka ini juga salah satu kelemahan agama yang bisa menyebabkan perselisihan. Karena dia ingin mengumpulkan orang berkumpul karena pribadinya, karena dirinya, bukan karena benar atau salah. Bukan karena kebenaran. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, "Wa laisa lil muallimin an yuhazzibun nas haulahum." Tidaklah seorang muallim itu orang yang membuat manusia itu menjadi menjadi pendukungnya, berfanatik kepada dia, yang kemudian dia menjadikan benci dan cintanya karena dia, bukan karena kebenaran. Benci dan cintanya bukan lagi karena kebenaran, tapi karena dirinya. Ya, maka ini juga menjadi hal yang menunjukkan kelemahan agama seseorang. Kemudian yang berikutnya adalah karena lemahnya ilmu. Ya, karena lemahnya ilmu, akhirnya dia melakukan sesuatu yang tidak di atas ilmu, ya, berbuat tanpa ilmu, sehingga ketika berbuat tanpa ilmu, beramal tanpa ilmu, ini bisa menjadi sebab perselisihan. Ya. Balik kalau sudah sampai berfatwa tanpa ilmu, ya, mengajak orang tanpa ilmu, ini akan menjadi sebab perselisihan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita melatih diri kita untuk tidak berkata kecuali dengan ilmu, dan tidak berbicara tentang agama ini kecuali dengan ilmu. Karena ini salah satu yang menjadi sebab perselisihan yang kemudian melahirkan pertikaian ketika sudah kita tidak berhati-hati dalam berbicara tentang agama ini. Kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam firman-Nya, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin." Katakanlah, inilah jalanku, yaitu jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah memerintahkan nabinya untuk mengatakan, "Qul, wahai Muhammad, katakan wahai Muhammad, hadhihi sabili, inilah jalanku." Bagaimana jalannya Rasulullah? Ad'u ila Allah, aku mengajak kepada Allah, tapi ala basirah, di atas basirah, di atas ilmu. Bahkan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyebutkan bukan hanya di atas ilmu dari sisi ilmu apa yang mau disampaikan, apa yang mau dikatakan tentang agama Allah Subhanahu wa taala, bahkan ilmu juga tentang siapa orang yang mau kita sampaikan ilmu itu kepadanya. Kepada siapa kita akan sampaikan? Karena tidak semua yang benar itu disampaikan, tapi dilihat apakah yang akan terjadi, apakah menjadi hal yang bermanfaat, bermaslahat atau tidak. Ya, kalau tidak, maka tentu tidak ada perlunya kita menyampaikan, atau bahkan terjadi akan menjadi sebab keributan, maka kita tunda, ya, untuk kita sampaikan pada waktu yang tepat. Dan juga Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin menambahi, dan juga basirah ala kaifiyah ad-da'wah, basirah fi kaifiyat ad-da'wah, dia juga mengetahui bagaimana cara menyampaikannya, bagaimana dia cara menyampaikan supaya orang itu faham, supaya orang itu tidak salah faham, supaya orang itu mengerti apa yang dia sampaikan. Ya. Di antaranya dengan tadarruj, ya kan?
bertahap. Kalau kita belajarnya bertahap, maka tidak ada yang sulit dari ilmu agama, tidak ada yang sulit. Karena memang agama ini mudah, maka ilmu pun mudah. Ilmu yang menjadi bagian pertama dari agama ini mudah, karena agama ini mudah. Kalau ada ilmu yang dianggap sulit, berarti mungkin salah belajar, salah dalam belajarnya. Tapi kalau tepat dalam belajarnya, maka tidak ada yang sulit. Para penuntut ilmu yang belajar di pondok-pondok pesantren, ketika mereka belajar dengan bertahap, maka tidak ada yang sulit. Tapi ketika belajarnya tidak bertahap, ya menjadi sulit. Itu bukan hanya ilmu agama ya. Ilmu Ilmu umum juga begitu. Ilmu tentang hitung-menghitung misalnya. Anak TK langsung dikasih pelajaran perkalian pembagian yang jumlahnya banyak. Kira-kira sulit apa tidak? Anak-anak bilang sulit, padahal salah belajar. Karena harusnya tambahan dulu, pengurangan dulu, itu pun dari angka-angka yang kecil lebih dulu. Maka tadarruj ya, dalam belajar, bertahap dalam belajar. Seorang itu merasa mengetahui siapa dirinya, kemudian dia memposisikan pada posisinya mana yang harus dia pelajari lebih dulu, mana harus dia pelajari lebih dulu, sehingga ilmunya ya, menjadi ilmu yang benar, tepat ya. Dan dia akan bertahap dalam menuntut ilmu sehingga menjadi hal yang mudah untuk dia memahaminya. Ya. Yang cukup ramai pada waktu-waktu yang lalu, mungkin sampai sekarang, adalah ilmu tentang hajar menghajar. Wah, itu menjadi ilmu yang digemari. Akhirnya semuanya mempraktekkan dengan dengan tanpa dasar, dengan tanpa pemahaman yang benar ya. Tapi saya tidak lagi bahas ini ya. Ini contoh saja. Itu ikut berperan apa tidak dalam pertikaian? Sangat berperan ya. Orang baru belajar yang diajari jauhi fulan, baru belajar jauhi fulan. Nah, baru belajar yang dipelajari yang salah-salah aja. Ini salah, fulan salah, ini salah, orang itu salah, ini salah, orang salah. Akhirnya dia nggak ngerti yang benar. Dia cumanya tahu yang salah aja, nggak ngerti yang benar. Ya. Yang terjadi bagaimana? Ala kulli hal, jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka lemahnya ilmu ini bisa menjadi peran dalam pertikaian ini. Dalam pertikaian yang terjadi pada kaum muslimin, perselisihan yang terjadi pada kaum muslimin, ya itu diantaranya itu. Ya. Yang seharusnya kita belajar pada para ulama, tapi kita sudah mendudukan diri seperti ulama, berani mengatakan ini bid'ah, ini bid'ah. Padahal yang tahu bid'ah siapa? Para ulama. Kita para penuntut ilmu tanya kepada ulama, belajar kepada ulama. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jangan kemudian kita mendahului tanpa ilmu, padahal kita tidak tahu, kemudian kita mengatakannya. Ya. Sehingga yang seharusnya tidak sampai pada tingkatan bid'ah, kemudian menjadi tingkatan bid'ah. Atau seharusnya bid'ahnya diperinci menjadi tidak ada perincian. Ala kulli hal. Maka di sini kita harus melihat diri kita masing-masing untuk kita tidak terjatuh kepada hal ini. Kalau kita terjatuh pada berbicara tanpa ilmu, ini akan ikut berperan di dalam mengotori dakwah ini. Kemudian yang ketiga adalah lemahnya akal. Ya, lemahnya akal ini juga sangat berperan.
Karena kita semuanya diberi oleh Allah akal. Dan akal ini bukan ditinggalkan atau bukan tidak dimanfaatkan, tidak. Tetapi tidak dimanfaatkan secara mustaqil. Tidak digunakan tanpa ada bimbingan. Jangan akal berbuat sendiri, jangan akal berjalan sendiri tanpa dibimbing dengan wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya akalnya para ulama itu tentu lebih sempurna karena telah banyak bimbingan yang masuk ke akal. Nah, ini akal itu akan bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Itu kan manfaatnya. Di antaranya untuk apa? Membedakan, oh ini yang bermanfaat, oh ini tidak bermanfaat. Ya, kalau tidak ada akal, ya nanti seperti binatang. Binatang bisa membedakan apa tidak? Ada makanan apa saja dimakan, padahal berbahaya mungkin bagi dia. Ternyata yang dimakan itu adalah sesuatu yang membuat dia akan celaka. Ini kalau kita tidak menyinari akal kita dengan wahyu, maka akal itu akan akan menimbang dengan timbangan yang salah, sehingga tidak melihat mana yang maslahat, mana yang madarat. Makanya akal para ulama ya, tentu lebih sempurna. Oleh karena itu dalam masalah-masalah yang nawazil, masalah-masalah yang mencakup banyak orang, kaum muslimin secara luas, itu jangan kita kembalikan kepada sembarangan orang. Kepada ulama pun tidak sembarangan ulama, tapi kepada kibar ulama. Kalau masalahnya masalah yang mencakup banyak kaum muslimin. Kalau masalahnya masalah kita sendiri, ini batal apa tidak sholatnya, ini batal apa tidak wudunya, insyaallah bisa ditanyakan kepada asatidzah, bisa. Tapi kalau masalah yang mencakup banyak orang, kaum muslimin, maka ini betul-betul butuh ilmu yang kuat dan butuh akal yang sempurna. Contohnya misalnya yang terjadi di masa Nabi SAW. Bagaimana akal Nabi dengan akal para sahabat yang menjadi murid-murid beliau ketika melihat ada pelanggaran, ada kemungkaran, yaitu apa? Ada seorang badui kencing di masjid. Ini insya Allah tidak asing, ya kan? Bagaimana ada seorang badui kencing di pojok masjid atau di salah satu di bagian masjid. Para sahabat yang dilakukan oleh mereka apa? Mengingkari dengan suaranya, dengan perbuatannya, ya. Menghardik dia untuk supaya keluar, untuk berhenti dari kencingnya, bahkan untuk keluar dari masjid. Ya. Jadi di sini ada perasaan yang kemudian perasaan itu harusnya ditimbang oleh akal, tapi akalnya belum sempurna, akhirnya tidak melihat mana yang lebih bermaslahat. Tapi Nabi SAW dengan akalnya yang telah sempurna, beliau melihat mana yang lebih bermaslahat. Kata Nabi SAW, maka biarkan. Apakah Nabi membolehkan kemungkaran? Tidak. Tapi ini yang lebih bermaslahat. Bayangkan orang lagi kencing, kemudian di tengah-tengah kencing disuruh berhenti. Bahaya apa tidak? Bahaya, nggak usah dipraktekkan, nggak usah dibuktikan. Ini udah pasti bahaya. Lagi kencing, di tengah-tengah kencing suruh berhenti, menghentikan kencing yang sudah keluar. Ini yang pertama, bahaya bagi orang itu. Yang kedua, kalau dia misalnya kencingnya tadinya duduk, jongkok, kemudian disuruh pergi, akhirnya dia berdiri. Kira-kira lokasinya yang terkena najis itu tambah banyak apa tidak? Tambah banyak, tambah luas. Lihat, bukan berarti membiarkan kemungkaran, tetapi bagaimana mengingkarinya sehingga kemaslahatan yang terjadi lebih besar, kemadaratannya lebih kecil. Setelah selesai kencing, Nabi cuma meminta sahabat untuk mengambil seember air, kemudian disiramkan ke tempat yang ada najisnya tadi. Karena waktu itu pakai pasir masjidnya itu, enggak seperti sekarang ini.
Kalau yang sekarang ini ya nggak bisa seperti itu. Kalau dikasih air ya malah tambah kemana-mana. Ini juga pakai ilmu lagi ini. Kalau itu pasti sehingga turun. Lihat bagaimana akal Nabi SAW yang sempurna sehingga kemaslahatannya lebih besar, kemadaratannya lebih kecil. Dan orang itu pun melihat bagaimana lembutnya Nabi dalam mensikapi beliau sehingga sampai mengucapkan Allahumma arhamna wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahada. Ya Allah, berikanlah rahmatmu kepada kami dan kepada Muhammad, dan jangan kau berikan kepada yang lainnya. Itu ya, ini bagaimana dia kemudian menerima ya, ajakan dengan baik ya, faham bahwa itu satu kesalahan, karena setelah itu Nabi memberitahu dengan cara lembut bahwa tidak pantas masjid itu dikenai seperti ini. Masjid itu tempat untuk beribadah, untuk baca Quran, untuk berzikir, tidak boleh dikenai najis. Akhirnya dia memahami dan dia menerima dan dia mengetahui bahwa itu satu kesalahan. Dan lihatlah bagaimana akal yang sempurna ini membuat kemaslahatan jadi sebab kemaslahatan. Dan masih banyak lagi ya, tapi karena waktunya yang tidak mencukupi, kita mudah-mudahan apa yang kita sampaikan sudah mewakili apa yang kita inginkan sebagai perhatian buat kita, agar kita betul-betul menjadi orang yang terus diberi istiqomah di atas manhaj ini, karena kita sangat butuh kepada manhaj ini. Kita sangat butuh kepada jalannya Rasulullah SAW, kepada jalannya para sahabat, begitu pula umat ini semuanya, kaum muslimin semuanya sangat butuh dengan jalan ini. Maka kita menjadi sebab sampainya jalannya Nabi Muhammad SAW, akidahnya Nabi Muhammad SAW, ibadahnya Nabi Muhammad SAW, akhlaknya Nabi Muhammad dan adabnya Nabi Muhammad SAW sampai kepada kaum muslimin. Dan kita termasuk orang-orang yang menjadi sebab sampainya ini kepada diri kita dan kepada keluarga kita dan seluruh kaum muslimin ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memperbaiki agama kita, dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kebaikan untuk dunia kita dan untuk akhirat kita. Allahumma aslih lana dinana alladzi huwa ismatu amrina, wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna, wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna, waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair, waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.